Kita semua tahu bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kemenangan yang ada pada kita bukan hasil perjuangan kita, tetapi diberikan oleh Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, di mana dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, tugas kita adalah mengerjakan keselamatan kita, supaya kemenangan itu jangan digagalkan. Nah, kalimat dan nasihat ini pernah diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Dicatat dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan pada zaman dari Rasul Paulus melayani, bahkan sebelumnya sekalipun, sudah banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi. Dan akhir-akhir ini kita juga mendengar ada Kristen yang progresif dan lain sebagainya. Saya sama sekali tidak aneh dan tidak tertarik untuk menanggapinya, karena itu biasa. Biasa maksud saya di sini bukan kita abaikan saja, lalu kita tidak mawas diri. Tidak. Hal seperti itu dari dulu sudah sering terjadi. Yang penting kita mengingat nasihat daripada Paulus supaya kita waspada. Nah, bagaimana supaya kita tidak terperosok dengan kegagalan kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Bukan karena Tuhan Yesus gagal dalam memberikan kemenangan itu, tapi adalah tugas kita untuk terus menjaga sehingga kemenangan itu tidak tergerus. Kata gagal menjaga kemenangan di sini diambil dari bahasa aslinya brabeuto, yang artinya adalah tertawan ataupun mendapatkan hukuman, mendapatkan penalti, terkungkung, diperintahkan, digoda sedemikian. Ya, jadi yang dinasihatkan oleh Paulus tadi adalah ada banyak tantangan di tengah-tengah kita yang mungkin menggagalkan kemenangan kita. Yang pertama adalah yang dia nasihatkan, pengajaran-pengajaran yang sesat. Itu sebabnya penting sekali kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Penting sekali kita dimuridkan, penting sekali kita belajar firman Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Lewat perubahan akal budi yang dikerjakan oleh firman Allah dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, yang sering menggoda kita untuk terperosok, akhirnya kemenangan kita menjadi gagal adalah ketika kita mudah tertarik dengan ritual-ritual ibadah yang kelihatannya lebih spiritual, lebih rohani, lebih spektakuler. Oh, ada tokoh ini datang dari negara ini, cara ibadahnya agak unik, agak berbeda, cara perjamuan kudusnya agak berbeda, pengajarannya tentang berkeluarga agak berbeda, dan seterusnya. Lalu kita pun tertarik mulai ke sana karena kita melihat, oh, banyak orang disembuhkan, banyak orang rebah, banyak orang merasakan kedamaian. Lalu kita mulai tertarik. Apalagi kalau tokohnya berkata, saya baru berbicara kepada Tuhan, saya baru bertelepon bersama dengan Tuhan, pesan Tuhan seperti ini dan seperti ini. Sering sekali, sekalipun pendidikan kita sudah tinggi, tapi kita masih sering sekali terperosok dengan hal-hal yang seperti itu. Memang survei menunjukkan bahwa kegiatan spiritual kita cenderung meningkat. Tapi sayangnya itu tidak berbanding lurus dengan keinginan kita mencari kebenaran. Ada banyak ibadah-ibadah yang mungkin kita hadiri, tapi kita tidak datang untuk mencari kebenaran. Lebih cenderung kita datang mencari hal-hal yang spektakuler. Itu tadi, manifestasi kuasa, sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hati-hati dengan yang seperti itu. Dan yang ketiga yang mungkin menggagalkan kemenangan kita itu adalah
keduniawian kita, di mana kita sudah mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi dunia ini, dia tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu, dia adalah seteru Allah. Maka dengan demikian, kita bukan lagi menjadi orang-orang yang pemenang. Maksud saya adalah mungkin memang kita tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengasihi dia. Ya, kita melakukan ritual ibadah, kita mungkin pergi ke gereja, tapi sebetulnya mungkin kita tidak pernah betul-betul mengalami dia, mengalami perjumpaan dengan dia, diselamatkan olehnya, sehingga kita masih tetap lebih tertarik akan keduniawian ini. Sebab barang siapa yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka bagi dia tidak ada yang lebih indah selain daripada di hadirat Tuhan. Tidak ada yang lebih mengagumkan selain daripada menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, maka pesona dunia ini menjadi kabur seakan tiada arti apa-apa. Seperti Paulus berkata, dulu kulihat indah, sekarang seperti sampah sejak aku mengenal Yesus Kristus. Hati-hati saudaraku, supaya kemenangan kita jangan digagalkan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.